Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Karimah Seftiati Fauzi Putri dengan NIM 25111112200012 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang sistem uropoetika atau sistem perkemihan. Jadi, apa itu sistem uropoetika atau sistem perkemihan? Jadi sistem uropoetika atau sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan dan mengabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi organ sistem uropoetika sendiri atau sistem perkemihan ada 4, yaitu ada ginjal atau ren, ada ureter, ada kandung kemih atau vesika urinaria, lalu ada uretra. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang ginjal. Baik, ginjal sendiri adalah organ atau dalam saluran kemih yang berbentuk seperti kacang dengan sisi cekungnya yang menghadap ke medial, terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Cekungan ginjal disebut juga dengan hilus renalis. Ukuran dan berat ginjal tergantung pada jenis kelamin dan umur. Ginjal pria relatif lebih besar ukurannya daripada wanita. Ukuran ginjal orang dewasa sekitar panjang 11,5 cm dengan lebar 6 cm dan tebal 3,5 cm dengan berat antara 120 sampai 170 gram atau sekitar 0,4% dari berat badan. Ginjal sendiri terbungkus oleh jaringan ikat kapsula renis tipis yang melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah kurang lebih 1 juta nefron. Ginjal terbagi menjadi 2 bagian, menjadi bagian korteks dan medula. Korteks terletak superficial dan terdapat berjuta-juta nefron. Nefron adalah unit terkecil dari ginjal. Lalu ada medula yang terletak di legi profundus yang banyak terdapat duktuli atau saluran kecil yang mengalirkan ultrafiltrasi urin. Ginjal terletak di sekitar vertebra T12 sampai R3. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan dan pada umumnya ginjal pria lebih panjang daripada ginjal wanita. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena terdapat lobus hepatis dexter. Lalu untuk bagian nefronnya sendiri, nefron corticalis terletak pada bagian luar korteks dengan lengkung Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau penetrasi yang hanya sampai ke zona luar medula. Nefron juxtamedularis yaitu nefron yang glomerulinya terletak di dalam korteks dekat dengan korteks medula dengan lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula sebelum berbalik dan kembali ke korteks. Lalu saraf ginjal terdiri dari lebih kurang 15 ganglion. Ginjal mendapat persarafan dari plexus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke dalam ginjal. Ginjal mempertahankan homeostatis, stabilitas volume, komposit elektrolit, dan osmolaritas atau konsentrasi zat larut (CES) sehingga komposisi urin dapat bervariasi. Lalu fungsi ginjal sendiri ada 1. Mengatur volume air tubuh. Ketika tubuh mengalami kelebihan cairan, maka ginjal akan mensekresikan cairan pada kondisi kekurangan cairan membuat ginjal berusaha mempertahankan jumlah air sehingga konsentrasi air lebih pekat. Lalu yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Fungsi ini terjadi di dalam plasma.
bila terdapat pemasukan dan pengeluaran ion yang abnormal. Lalu yang ketiga ada mengatur keseimbangan asam basa. Ginjal akan mensekresikan urin sesuai perubahan pH darah. pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 7,5. Lalu fungsi ginjal lainnya ada mensekresikan sisa metabolisme. Sisa metabolisme ginjal terdiri dari ureum, asam urat, dan kreatinin. Bahan-bahan yang diekresikan ginjal antara lain ada zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme, Hb, dan bahan kimia asing. Lalu ada fungsi lain yaitu produksi hormonal eritropoietin, yaitu ginjal membantu proses pembentukan sel darah merah. Lalu ada juga produksi hormonal yang mengontrol tekanan darah. Jadi ginjal mensekresikan hormon renin dalam mengatur tekanan darah. Lalu organ sistem perkemihan lainnya ada ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pelum ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang kurang lebih 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm. Ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan pinggul. Hal ini membuat organ ini mudah terkena dampak gangguan organ lainnya seperti radang, infeksi, dan sumbatan. Ureter mendapat aliran darah dari arteri renalis, arteri sematica interna, arteri hipogastrika, dan juga arteri vesikalis inferior. Lalu persarafan ureter sendiri merupakan cabang dari plexus mesentericus inferior, plexus spermaticus, dan plexus pelvis. Sepertiga bawah dari ureter terisi dengan sel-sel saraf yang bersatu dengan rantai efferent dan nervus vagus. Lapisan ureter sendiri terdiri dari satu dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lalu ada lapisan tengah atau otot polos, dan lapisan sebelah dalam yaitu mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Lalu ureter dibagi menjadi dua bagian, yaitu ureter pars abdominalis yang berada dari pelvis renal sampai menyilang di fasa iliaka, lalu ureter pars pelvica yang berada mulai dari persilangan fasa iliaka sampai masuk ke dalam kandung kemih. Lalu kita beralih ke kandung kemih atau vesika urinaria. Kandung kemih atau vesika urinaria atau bladder adalah organ berongga untuk menampung urin, terletak di sebelah antero tepat di belakang os pubis yang dapat dipalpasi dan perkusi saat pemeriksaan fisik. Kandung kemih terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat urinasi atau proses buang air kecil. Lalu persarapan utama dalam kandung kemih ialah nervus pelvicus yang berhubungan dengan medula spinalis melalui plexus sacralis, terutama berhubungan dengan medula spinalis. Lalu selain nervus pelvicus, terdapat 2 tipe persarafan lain yang penting untuk fungsi kandung kemih, yaitu nervus pudendal dan nervus hypogastricus. Lalu dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yaitu ada bagian badan yaitu korpus berbentuk seperti ruangan yang berdinding otot, lalu ada bagian leher atau kolum berbentuk corong, lalu dalam kondisi penuh bentuknya akan seperti telur atau ovoid dan apabila kosong seperti limas. Lalu bagian apex atau puncak vesika urinaria terletak di belakang symphysis pubis. Lalu kita ke bagian sistem perkemihan lain, yaitu ada organ uretra. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih. Jadi ada dua sphincter uretra, yaitu sphincter externa ada di batas uretra anterior dan posterior yang terdiri dari otot polos yang diatur oleh saraf simpatetik. Lalu sphincter interna terdiri atas otot begaris yang diatur sistem saraf somatik. Lalu di ureter itu ada perpendaan panjang saluran uretra antara pria dan wanita.
Jadi pada panjang uretra pria dewasa antara 23 sampai 20 cm yang juga berfungsi sebagai saluran reproduksi, sedangkan pada panjang uretra wanita hanya antara 3 sampai 5 cm. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis miring sedikit ke arah atas. Salurannya dangkal dari orifisium uretra internal sampai ke orifisium uretra eksternal. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang sistem perkemihan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.